Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan, maka mukamu akan berseri-seri dan takkan malu tersipu-sipu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, hari ini Jumat 18 Juni adalah hari Jumat dalam pekan biasa yang ke-11. Bacaan pertama hari ini diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Santo Paulus menegaskan bahwa dirinya adalah pewarta Kristus yang penuh keberanian, meskipun ada banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Ia menyadari bahwa ia hanya seorang yang lemah, tetapi dalam kelemahannya ia menjadi kuat. Dan yang menguatkannya adalah Kristus sendiri. Kristus yang diwartakan olehnya. Sementara bacaan Injil hari ini masih berkisah tentang khotbah Yesus di bukit. Hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa mengumpulkan harta duniawi sebenarnya adalah kesia-siaan. Karena itu bukan merupakan kunci masuk ke dalam kebahagiaan surga. Tetapi mungkin saja malah akan membawa kita kepada kegelapan. Maka dari itu milikilah iman, karena itulah harta di surga kelak. Saudara-saudari yang terkasih, mengawali renungan kita hari ini, mari kita hening sejenak, menyiapkan hati dan budi untuk mendengar sapaannya yang kudus. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab milik merekalah kerajaan Allah. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi. Ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada,
di situ pula hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Para murid Yesus harus mengambil keputusan yang benar tentang bagaimana bersikap terhadap kebutuhan material. Jika tidak, beberapa ancaman terhadap kesetiaan kita kepada Tuhan akan terjadi. Pertama, orang Kristen harus tahu membuat prioritas yang benar. Yang harus diprioritaskan adalah harta surgawi, bukan harta duniawi. Kita harus mengutamakan yang kekal dan menomorduakan yang sementara. Kedua, Yesus realistis sekali. Jika harta duniawi prioritas kita, hati kita pun akan tertambat kepada dunia ini. Harta harus ditempatkan sebagai hamba dan alat. Jika tidak, ia akan melonjak menjadi tuan dan kita dikudetanya ke kedudukan budak. Ketiga, salah prioritas dalam soal harta akan membuat kita kehilangan kesukaan dalam hidup ini. Hidup akan terbungkuk memikul beban kekhawatiran tentang kebutuhan sehari-hari. Kehidupan Kristen seperti itu akan serendah kehidupan orang yang tidak mengenal Tuhan. Yesus mengajak kita mengubah cara pandang kita tentang kebutuhan materi. Ia mengingatkan kita bahwa kebutuhan dalam hidup tidak sama dengan kehidupan itu sendiri. Makanan, pakaian, tempat tinggal, dan harta adalah penunjang kehidupan. Yang lebih penting untuk kita perhatikan dan yang menjadi kepentingan utama adalah kehidupan kita. Kita diajak Yesus untuk menghargai hidup berdasarkan kasih dan perhatiannya, bukan berdasarkan apa yang kita makan, pakai, dan miliki. Firman Tuhan ini menuntut kita membuat komitmen mutlak hanya kepada Tuhan saja. Dengan menempatkan Allah sungguh sebagai Tuhan, kita perlu belajar dari hari ke hari, menundukkan perhatian kita kepada harta, makanan, dan pakaian ke bawah pemeliharaan dan pemerintahan Allah. Inti prinsip inilah maksud Tuhan. Mendahulukan kerajaan Allah dan mempercayai bahwa Dia yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan materi kita. Semoga Tuhan
senantiasa memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih penuh syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau telah menyatakan dirimu kepada kami. Semoga semua orang membuka mata mereka kepadamu oleh iman, sehingga dengan demikian kegelapan mereka dikalahkan oleh terang-Mu yang mulia. Di-Kau kami puji bersama dengan Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.